Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahun fadlu wa lahun sana'u ihsan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian kita ini, kajian Ilmuddin Ad-Daruri, yang alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu dan kita mampu untuk melakukannya dalam keadaan sehat. Ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum yang dikenakan, yang diterima oleh orang-orang yang keluar dari Islam. Kemarin sudah kita jelaskan di antara hukum-hukum yang akan diterima, yang akan diterapkan kepada orang yang keluar dari Islam. Kemarin diantaranya puasanya itu adalah batal. Puasa, jadi kalau salah satu ketika seseorang itu keluar dari Islam, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan, maka kalau ketika itu sedang berpuasa, puasa Ramadan umpamanya, maka puasanya dianggap batal. Artinya wajib bagi dia untuk kembali ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, dan wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum pada waktu itu, dan itu tidak dihitung sebagai puasa, dan harus mengqadha puasa tersebut seketika. Kemudian juga tayamumnya batal, juga hukum-hukum yang dikenakan kepada orang yang keluar dari Islam, itu tayamumnya dianggap batal, karena tayamum tersebut itu adalah bersuci gantian, yaitu bersuci yang lemah, karena itu gantian daripada wudhu. Seseorang kalau memenuhi persyaratan, mungkin nanti kita jelaskan apa saja persyaratan-persyaratannya sehingga orang tersebut bisa tayamum, maka orang tersebut bisa bertayamum kalau dia itu tidak mampu untuk berwudu, karena nanti disebutkan dalam bab fikih. Maka orang yang tayamumnya itu kan diantara lemahnya, tanda-tanda lemahnya itu kan orang yang bisa untuk tayamum itu kan tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu itu sebelum masuk waktu sampai masuk waktu, dan sholat dengan itu, dengan wudhu yang dilakukan sebelum masuk waktu, asalkan tidak ada yang membatalkan wudhunya, bisa dia. Tapi kalau tayamum, dia harus tayamum kalau sudah masuk waktu. Itu salah satu tanda bahwasanya suci tersebut adalah suci yang lemah. Tapi kalau wudhu itu dianggap adalah suci yang kuat. Makanya ketika seseorang tersebut itu tayamum, kemudian naudzubillah setelah beberapa menit mau melakukan sholat, dia melakukan, berbuat, atau ada ucapan
atau keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka dia tidak boleh sholat, tentu kalau dia mau sholat lagi harus kembali kepada Islam dengan memenuhi perkara yang telah kita jelaskan ketika seseorang itu wajib untuk kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjauhi perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Akan tetapi meskipun dia kembali kepada Islam, maka dia tidak boleh sholat dengan tayamum sebelum dia keluar Islam tadi. Harus tayamum lagi. Tapi kalau wudhu beda. Kalau wudhu dari sebelum sholat, sebelum masuk waktu wudhu, kemudian sampai setelah masuk waktu, selama tidak ada perkara yang menyebabkan dia batal wudhunya, kemudian kembali kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, maka diperbolehkan. Dengan wudhu yang sebelum dia keluar Islam tadi. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang salah satu hukum-hukum yang dikenakan kepada orang yang keluar dari Islam itu tentang bab nikah. Jadi nanti bisa dianggap batal langsung akad nikahnya kalau salah satu dari mempelai itu mengucapkan, berbuat, ataupun meyakini sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau sudah akad dan belum berhubungan suami istri, belum berhubungan suami istri, maka langsung dianggap pisah, dari istrinya tadi, dari suaminya tadi. Statusnya bagaimana? Ya berarti orang lain. Orang lain. Kalau dia ingin kembali kepada istrinya kalau mau ya terserah, karena orang lain. Kalau mau kembali kepada istrinya dengan cara kalau mau nikah yang baru. Tentu kalau nikah yang baru butuh 2 saksi dan sebagainya. Itu kalau terjadi keluar dari Islam bagi orang yang sudah akad nikah tapi belum berhubungan suami istri. Jadi intinya belum berhubungan suami istri. Entah itu kan ada seseorang tersebut ketika akad nikah kemudian dia tidak mau berhubungan suami istri dulu selama berapa tahun biar nanti menyelesaikan kuliahnya dulu umpamanya. Kan ada seperti itu. Yang penting apa? Tidak harus sebentar. Meskipun sudah lama dia akad nikah tapi belum berhubungan suami istri, tetap kaidahnya sama. Apa? Yaitu langsung batal akad nikahnya. Langsung statusnya adalah orang lain. Tapi beda kalau umpamanya salah satu dari suami istri tersebut itu ada yang keluar dari Islam setelah akad, setelah berhubungan suami istri. Punya anak, umpamanya udah 10 tahun. Nauzubillah, ada salah satu dari mereka yang keluar dari Islam. Maka nanti nikahnya ketika itu langsung dianggap tawakuf. Artinya tawakuf itu tidak bisa dikatakan sah, tidak bisa dikatakan batal. Menunggu kepastian kembalinya orang atau salah satu suami ataupun istri, salah satu dari kedua orang itu yang keluar dari Islam menunggu kembali ke Islam di masa iddah. Menunggu kembali orang yang keluar dari Islam tadi di antara suami atau istri menunggu kembali kepada Islam di masa iddah. Kalau mereka kembali kepada Islam di masa iddah, maka ternyata nikahnya masih berlangsung. Masih statusnya adalah suami istri. Tapi kalau setelah iddahnya itu selesai,
salah satu dari kedua orang tersebut itu yang keluar dari Islam tidak masuk Islam, atau masuk Islamnya itu setelah setelah iddahnya selesai, maka ternyata nikahnya itu batal. Artinya statusnya langsung otomatis secara syarak adalah dia itu statusnya adalah orang lain. Lah dianggap batal. Kapan mulainya? Dianggap batal itu bukan ketika dia itu selesai iddah, tapi kapan? Ketika salah satu dari mereka, suami istri itu keluar dari Islam. Lah dia itu menunggu iddah itu hanya menunggu tentang apakah masih sah atau batal. Kepastiannya begitu. Tapi di sela-sela ini untuk menunggu, maka tidak boleh suami ataupun istri tersebut, atau mantan suami atau mantan istri tersebut itu berhubungan seperti halnya layaknya suami istri, tidak boleh kholwa sampai menunggu kepastiannya itu tadi. Kepastian, maka dari salah satu suami ataupun istri yang mengucapkan ataupun meyakini atau berbuat sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, masuk Islam kembali pada masa iddah. Kemudian iddahnya berapa? Kemarin kita jelaskan, ia tergantung dari wanitanya. Wanitanya itu kondisinya bagaimana? Dilihatnya itu adalah wanitanya, baik yang keluar dari Islam itu adalah suami ataupun istrinya sendiri, maka melihatnya siapa? Melihatnya adalah si wanitanya. Wanitanya itu kondisinya bagaimana? Apakah dia kondisinya itu adalah kondisi dia masih menstruasi, masih haid? Kalau dia itu kondisinya masih haid, menstruasi, maka masa iddahnya itu setelah melewati 3 masa suci. Kemarin kita jelaskan perinciannya, penjelasannya lebih luas kemarin sudah kita jelaskan. Kapan terjadinya keluar dari Islam itu di masa haid atau di masa suci. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian kalau perempuannya tersebut itu adalah perempuan yang menopause, artinya tidak menopause lagi, intinya tidak menstruasi lah, tidak menstruasi, entah itu faktornya masih kecil umpamanya, ataupun dia sudah umur tua renta. Perlu diingat bahwasanya menopause dalam kitab itu biasanya terjadinya itu pada perempuan yang umur 62 tahun Hijriah. Tapi bukan berarti itu patokan, tapi kebanyakan begitu. Yang penting perempuan tersebut itu sudah berhenti dari haid. Maka berapa masa iddahnya? Masa iddahnya penantiannya itu adalah 3 bulan Hijriah. Itu. Kalau dia perempuannya itu adalah perempuan yang hamil, mengandung, bagaimana? Maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Hamil berarti ya bisa lama, bisa sebentar. Bisa terjadinya keluar dari Islam salah satu dari perempuan atau laki-laki itu ketika mengandungnya itu umur 9 bulan umpamanya. Mendekati masa lahiran. Berarti kan sebentar, ya kan? Bisa baru 2 bulan, baru 3 bulan, berarti lama. Sampai apa? Sampai melahirkan anak tersebut. Jadi kalau si laki-laki itu kembali atau si orang yang keluar dari Islam, baik perempuan atau laki-laki itu kembali kepada Islam di masa iddah, maka ternyata nikahnya masih berlangsung. Kalau tidak, maka tentu statusnya adalah nikahnya batal. Maka ketika mau kembali kepada istrinya, mantan istrinya tadi atau mantan suaminya, maka harus dengan nikah yang baru. Maka harus dengan nikah yang baru. Kemudian juga hukum-hukum yang diterima oleh orang yang keluar dari Islam. Wal murtadu la yasihhu abdu nikah ala muslimatin.
orang yang keluar dari Islam itu tidak sah akad nikahnya. Akad nikahnya itu baik dia itu akad sendiri atau statusnya itu adalah sebagai orang yang mengakati orang lain. Begitu. Ala muslimatin atas orang muslim, wala ala wiriha atau atas yang lainnya. Walau murtadatan mitla walaupun sama-sama orang yang keluar dari Islam. Jadi intinya pintu yang berhubungan dengan nikah, dengan berbagai macam perkara yang berhubungan nikah, statusnya bisa jadi wali, statusnya itu jadi saksi umpamanya, statusnya adalah dia itu calon mempelai, maka tidak sah. Baik dia itu menikahi muslimah karena dia keluar dari Islam, tidak akan sah. Kalau diterjang, kalau dipaksa karena atas dasar sama suka umpamanya, maka dalam pandangan syariat tentu dia itu seperti halnya orang lain. Bagaimana status laki-laki dengan perempuan lain berhubungan suami istri? Kan seperti itu, sama, karena tidak sah. Atau dia menikah dengan orang yang selain orang muslim. Dia bisa perempuan yang Yahudi, bisa perempuan yang Nasraniyah, Yahudiyah, ataupun sama-sama dia itu keluar dari Islam. Awalnya dia muslimah, kemudian na'udzubillah dia itu keluar dari Islam, maka tidak sah. Maka tidak sah. Pintu yang berhubungan dengan nikah itu sudah tertutup. Nah, itu. Kemudian, kita kan tidak mau kan kita itu di dunia hanya sementara. Kemudian kita mau menerjang, umpamanya seseorang maksudnya. Seseorang mau menerjang, kan saya sama suka dengan dia. Tidak peduli dengan hukum-hukum Islam. Ingat, kematian bisa menghampiri seseorang setiap saat. Ingat, kematian bisa menghampiri setiap orang setiap saat, dimanapun. Makanya ketika orang tersebut itu meninggal, tentu di akhirat hanya dua pilihan, di surga atau neraka. Kalau di dunia mungkin dia mau bisa berlindung dari terik matahari, dari kejaran orang. Tapi di akhirat nggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Kemudian yang berikutnya adalah wamin ahkami termasuk hukum-hukum dari orang yang keluar dari Islam. Annahu, bahwasanya dianya orang muslim, orang murtad, orang yang keluar dari Islam, tahrumu dabihatu, haram hayawan sembelihannya. Wa hukmuha, hukum dari hayawan sembelihan tersebut, annaha maitatun, dia seperti bangkai. Termasuk hukum-hukum yang didapat oleh orang yang keluar dari Islam. Maka ketika dia menyembelih hayawan yang halal untuk dimakan, seperti ayam, seperti sapi, seperti apalagi kerbau, seperti domba, kambing, maka hayawan sembelihannya tersebut itu tidak halal dihukumi bangkai. Kenapa? Karena syarat supaya hayawan tersebut bisa halal, ingat ini, supaya kita tahu syarat supaya hayawan itu halal. Pertama, dia muslim, atau dia itu Yahudi, atau min ahlil kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Yang penting dia adalah muslim, itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa halal, jalan makan dan minum dan jalan pernapasan
istilahnya adalah al-hulqum wal mari, itu sudah putus. Hanya dua itu saja. Yang lain itu sunnah. Makanya kita dalam masalah ini, dalam masalah daging, dalam masalah ayam dan lain sebagainya, syarak itu sangat ketat untuk memperhatikan tentang halal atau haramnya ayam ataupun daging tersebut. Karena tidak semua tahu tentang bagaimana cara ini. Bagaimana ayam itu bisa halal disembelih ataupun daging itu bisa halal disembelih. Jadi hanya dua syarat itu, yaitu orang yang menyembelih itu adalah muslim, kemudian jalan pernafasan dan makan minum itu putus. Al-hulqum wal mari itu putus. Begitu. Kalau niat bagaimana? Sampai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika umpamanya. Atau hadihi umpamanya dia mengatakan udhiyatu umpamanya, niatlah intinya, niat sampai panjang begitu. Maka itu sunnah. Maka itu sunnah. Menghadapkan kiblat, maka itu sunnah. Maka itu sunnah. Yang harus diperhatikan supaya hayawan sembelihan itu halal, orang yang menyembelih adalah muslim atau Yahudi Nasrani tadi. Yang ketiga, yang kedua itu adalah tempat keluarnya nafas, jalan nafas dan makan dan minum, al-hulqum wal mari istilahnya itu sudah putus. Itu. Makanya di sini disebutkan kalau dia itu adalah orang yang keluar dari Islam yaitu murtad, maka ya tidak memenuhi persyaratan. Berarti dihukumi hayawan sembelihnya itu bangkai. Atau dia muslim. Atau dia muslim. Muslim tapi tidak putus. Tidak putus jalan pernafasan dan jalan makan dan minum. Tentu ini perlu diketahui, ini masih ada bahasan yang kedua ini. Yang kedua ini ketika jalan pernafasan dan jalan makan dan minum itu tidak putus, itu masih ada perincian. Tapi kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi kan nanti dalam bab fikih itu disebutkan bahwasanya bagaimana kalau ada hayawan buruan yang tidak bisa untuk dirobohkan, hayawannya adalah hayawan yang tidak jinak begitu. Bagaimana? Itu ada cara lagi, ada cara untuk bisa menyembelihnya. Intinya kita menjelaskan menurut mazhab Syafi'i dan dalam kondisi normal. Maka harus terpotong jalan pernafasan dan jalan makan dan minum. Al-hulqum wal mari. Kalau tidak, maka dihukumi bangkai. Maka tidak halal. Tidak halal. Itu Syafi'iyah. Kemudian wala yarithu, dan tidak man mata min akribai al-muslimin. Man matan akribai al-muslimin wala yarithu, dan tidak menerima warisan. Man, seseorang, mata yang meninggal, min akribaihi, dari kerabat-kerabatnya al-muslimin yang muslim. Orang tua meninggal, dia adalah orang yang muslim. Na'udzubillah, anaknya. Kalau dia muslim, seandainya muslim, dia itu adalah ahli waris. Meninggal, dia tidak masuk Islam. Dia tetap dalam agamanya di luar Islam. Yang asalnya Islam, kemudian dia itu keluar dari Islam. Maka tidak ada hak warisan bagi dia. Tidak ada hak warisan bagi dia.
wala wala yurath, dan tidak juga mewariskan. Idza mata huwa, ketika dia meninggal, fala yarithuhu aqriba'uhul muslimun wala ghairuhum, dan kerabat-kerabatnya itu tidak akan mendapatkan warisan. Kerabat yang muslim dan yang lain yang muslim tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang keluar dari Islam kemudian dia meninggal dan mempunyai peninggalan harta. Maka hartanya tersebut itu bukan diwariskan kepada kerabat-kerabatnya yang muslim. Jadi kalau seorang anak meninggal, na'udzubillah, dia dalam keadaan bukan muslim, dia mempunyai banyak harta benda, kemudian meninggalkan orang tua, meninggalkan kakek, meninggalkan nenek. Kalau dalam ahli waris, seandainya dia muslim, itu kan termasuk ahli waris itu. Bapaknya, kemudian ibunya, itu kan. Itu termasuk ahli waris. Maka orang yang menjadi kerabatnya yang muslim itu tidak mendapatkan harta benda warisan, tidak mendapatkan harta bendanya anaknya yang keluar dari Islam. La yarithu wa la yuras, begitu. Kemudian wala yajuzu an yusalla alaihi, dan tidak boleh untuk mensolatinya. Likufrihi, karena dia keluar dari Islam. Jadi tidak boleh. Bahkan na'udzubillah, kalau ada seseorang mensolati orang yang tahu tentang keadaan orang tersebut, bahwasanya dia keluar dari Islam, bahwasanya dia bukan muslim, kemudian disolati, na'udzubillah, bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena dalam sholat tersebut itu ada doa. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu ada doa. Dan rahmat Allah itu tidak akan menghafiri orang yang mati dalam keadaan bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mencintai orang yang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi orang-orang yang mati dalam keadaan bukan muslim. Dalam keadaan bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar. Falan yaghfirallahu lahum. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Intinya bahwasanya orang-orang yang bukan muslim, wasaddu an sabilillah, dan melarang orang lain untuk masuk Islam. Tsumma matu wa hum kuffar, kemudian mereka meninggal dalam keadaan bukan muslim, falan yaghfirallahu lahum, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu juga orang yang musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan, artinya mati dalam keadaan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan masih mengampuni dosa yang di bawahnya selain musyrik, selain kekufuran. Makanya ketika seseorang tersebut itu mensolati dan tahu bahwasanya dia itu adalah orang yang mati dalam keadaan muslim, dia bukan muslim, maka tentu orang tersebut telah mendustai Al-Quran, telah mendustai beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya bagaimana seseorang yang mendustai ayat dari ayat. Kemudian yang berikutnya adalah wala yajibu an yughassala, dan tidak wajib untuk memandikannya. Tidak wajib untuk memandikannya. Wa yajuzu dzalika, dan boleh untuk memandikannya. Boleh.
Jadi meskipun dia tahu tentang seseorang tersebut adalah orang yang bukan muslim, dia mau memandikannya boleh. Kenapa? Karena dalam memandikan mayit itu tidak ada doa, tidak ada niat maksudnya, tidak ada niat. Karena kalau ada niat itu hanya dikhususkan yang mengucapkan, yang meniatkan itu adalah muslim. Orang sholat butuh niat atau tidak butuh. Makanya syaratnya sholat itu harus muslim. Orang puasa butuh niat atau tidak harus. Makanya syarat orang berpuasa itu adalah muslim. Orang zakat butuh niat atau tidak butuh. Maka karena butuh, orang yang niat itu adalah muslim. Tapi kalau memandikan, maka tidak butuh pada niat. Makanya diperbolehkan di sini. Tapi kalau mensolati karena butuh, maka tidak boleh. Tidak boleh untuk mensolatinya. Kemudian wala ayyukaffana, dan tidak boleh untuk mengkafani. Sama dengan memandikan tadi. Wa yajuzu dzalika, boleh untuk dilakukannya. Jadi kalau ada orang meskipun walau alima bihali, walaupun dia tahu tentang keadaannya, dia mati dalam keadaan bukan muslim, boleh dia itu untuk mengkafani. Boleh. Karena tidak butuh kepada niat. Wala yajuzu an yudfana fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh menguburkan, menanam mayit ataupun menanam orang yang meninggal dalam keadaan tidak muslim tadi, itu dikuburkan fi maqabiril muslimin, di kuburan-kuburan orang muslim. Li'annahu laisa minhum, karena dia tidak termasuk orang-orang yang muslim, karena kuburan-kuburan muslim itu diwakafkan hanya kepada muslim, karena dia bukan termasuk dari mereka, makanya tidak boleh, haramnya. Wa maluhu ba'da mautihi fai'un, maka hartanya bagaimana? Kan tadi ahli waris seharusnya dia muslim, ada ahli waris yang mendapatkan warisan. Bagaimana ini? Dia tidak mendapatkan, tidak boleh mewariskan kepada saudara-saudaranya yang muslim, kerabat-kerabatnya maksudnya yang muslim. Bagaimana hartanya? Maka hartanya itu namanya fai'. Harta yang dihasilkan dari semisal orang yang keluar dari Islam, yaitu meninggal dalam keadaan tidak kembali kepada Islam, kemudian hartanya itu dinamakan fai'. Jadi ada istilah-istilah dalam Islam tersebut. Seperti halnya dalam Islam itu ketika orang Muslim itu berperang, kemudian dia bisa mengalahkan orang-orang yang bukan Muslim, maka ada namanya harta-harta yang ditinggalkan itu adalah ghanimah, yaitu harta-harta jarah. Ada istilah ghanimah, ada istilah fai', begitu. Fai' ini bagaimana? Ai di baitul mal. Ini diperuntukkan, diletakkan di baitul mal. Jika ada apa baitul mal? Jika memang ada, kalau ada baitul mal yang sesuai dengan Islam, ingat, sesuai dengan Islam, ai wujidah, maksudnya kalau ada baitul malin mustaqimun, kalau memang ada baitul mal yang berlangsung, berdiri dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Syariat-syariat Islam ada hukum-hukum di situ dalam baitul mal. Gimana caranya? Apakah semua harta-harta itu bisa dimasukkan ke situ? Kan enggak. Apakah nanti harta-harta yang terkumpul di situ itu semaunya untuk ditasarrufkan, dikelola, diberikan kepada orang? Kan tidak. Kan tidak seperti itu dalam hukum-hukum Islam. Amma illam yakun, kalaupun tidak ada baitul malin mustaqim, bait mal yang berlangsung, yang ada, yang berdiri, yang memang ada, kahalil muslimina, seperti keadaan orang-orang muslim mundu tawilin,
semenjak dulu, semenjak lama, hatta yaum sampai sekarang. Bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada Baitul Mal yang sesuai dengan syarat. Nah, Baitul Mal itu diantaranya kan begini. Harta tersebut itu cara mendapatkannya sesuai dengan syarat. Mentasarufkannya, memberikannya kepada siapa itu ada sesuai syarat. Itu tidak sembarangan dari perkara. Fa'in tamakkana, kalau tidak ada Baitul Mal, fa'in tamakkana, kalau pun memungkinkan, rajulun seseorang laki-laki, salihun yang salih, aminun yang terpercaya, arifun yang tahu, bimasarifi hadzal mal, dalam mengelola harta ini, harta yang didapatkan, yang dikumpulkan dari orang yang keluar dari Islam, karena tadi tidak dapat diwarisi oleh kerabat-kerabat yang muslim, min ahdihi, dari mengambilnya, wasarfihi, dan memberikannya, fi masalihil muslimin, ingat ini bukan fi nafsihi, bukan untuk dirinya, tapi untuk maslahah orang-orang Islam. Fa'ala dzalika, maka lakukan. Seperti halnya sekarang, maka nanti harta-harta tersebut itu dicari orang-orang yang tahu cara untuk mengelola harta tersebut. Bagaimana cara untuk mentasarufkan, diberikan kepada siapa? Salah satu dari ciri-ciri orang tersebut itu tahu tentang penasarufan atau pengelolaan harta-harta tersebut adalah mendahulukan, memberikan harta tersebut kepada orang yang lebih berhak daripada orang yang berhak. Yang lebih utama daripada yang utama. Karena ada yang tingkatan-tingkatan ini yang harus didahulukan. Seperti apa yang lebih utama, yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan harta tersebut, itu adalah orang-orang yang berdakwah menegakkan agama Islam, terutama yang menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu salah satu yang lebih utama, yang lebih berat. Dan orang laki-laki tersebut yang terpercaya tentu tahu itu, karena memang dalam kitab itu dijelaskan hal yang seperti itu. Dan nanti orang-orang yang menerima tersebut itu juga tahu bahwasanya harta tersebut itu bukan untuk dirinya, akan tapi untuk kemaslahatan. Berarti kalau kemaslahatan itu dipikirkan apakah benar-benar apa yang ia perbuat itu untuk masalah umat atau tidak. Menyebarkan ilmu agama, butuh transportasi, umpamanya butuh transportasi, maka transportasinya ini itu dari harta-harta tersebut. Itu dalam hukum-hukum fikih itu dijelaskan seperti itu. Mana yang harus lebih didahulukan, mana yang paling penting dari hal yang penting, mana yang paling utama dari yang utama. Itu tahu orang-orang yang memang soleh, orang-orang yang memang tahu bagaimana mentasarufkan harta. Bukan untuk dirinya, bahkan orang yang terpercaya 1% pun dia akan berpikir bahwasanya ini akan ada tanggung jawab di akhirat nanti. Dia berpikir bahwasanya al-ibratu fil akhirati la tadhi'. Satu jarum atau satu sekecil apapun, benda yang sekecil apapun di akhirat tidak akan tersia-siakan. Artinya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu salah satu orang-orang yang solih, amanah dalam mengelola harta. Maka orang yang seperti ini boleh mengambil harta tersebut, kemudian ditasarufkan, diberikan kepada orang-orang yang muslim. Diberikan untuk maslahah maksudnya. Bukan diberikan kepada muslim, kalau nggak ada masalah ya nggak boleh. Tapi kemaslahatan orang muslim. Kayak seperti tadi, ketika seseorang mau mengajar kemana, butuh transportasi, maka
dikasih untuk transportasi. Bukan untuk dirinya, kemudian dibuat untuk dirinya, kemudian membeli keperluan-keperluan untuk dirinya, bukan seperti itu. Dan itu tahu orang yang soleh dan terpedaya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk kajian kita sore hari ini kita cukupkan sekian. Maaf mungkin belum ada pertanyaannya. Sore hari ini kita tutup langsung kajian kita ini dengan membaca tahlil, sholawat dan istighfar. Kita baca bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.